MKC lagi-lagi menjadi pergunjingan di ruang publik. Bukan karena kasusnya telah masuk ke meja hijau, namun lantaran tersangka penistaan agama itu menjadi korban perundungan di rumah tahanan Barreskrim Polri. Pelakunya tak lain adalah sesama penghuni rutan. Salah satunya terpidana kasus suap penghapusan red notice Joko Chandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Lantas bagaimana rutan Barreskrim Polri bisa kecolongan? Berikut laporan utama Napoleon aniaya MKC. Kok bisa? Tahanan Barreskrim Polri. Pada saat proses yang bersangkutan atau korban dimasukkan ke dalam ruang isolasi, dari fakta pemeriksaan, fakta penyidikan, memang terungkap bahwa NB, pelaku NB ini meminta kepada petugas jaga supaya tidak usah digembok menggunakan gembok standar, tetapi meminta itu dilakukan digembok dengan gembok yang ada di dalam, ya, di dalam. Yang mana kita ketahui belakangan bahwa gembok yang dimaksud gembok yang ada di dalam ini kuncinya dipegang oleh ketua RT, tanda kutip. Ketua RT ini juga warga binaan juga. Sang terlapor Napoleon Bonaparte pun angkat bicara. Lewat surat terbuka, ia menuturkan alasan sesungguhnya mengapa sampai melakukan tindakan premanisme kepada MKC di rumah tahanan Barreskrim Polri. Napoleon berdalih, perbuatan kece lah yang dianggap menghina agama Islam yang menyulut emosi hingga ia melakukan penganiayaan kepada MKC. Terpidana kasus suap red notice Joko Chandra itu pun mengaku siap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Orang di LP manapun bisa mengakses informasi-informasi yang ada. Yang ini yang menurut Napoleon itu dia sesalkan juga. Kenapa pada poin-poin, kalau tidak poin keempat ya, poin keempat pernyataan Napoleon, konten-konten penodaan agama itu ya kan, termasuk MKC itu belum di take down, belum dihapus, belum dihilangkan oleh pemerintah yang punya kewenangan untuk itu. Yang seperti, nah itu menurut dia bisa memicu. Maka menurutnya Napoleon ini orang model Muhammad Keci ini ya kan bisa memicu konflik antar di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang bisa terjadi konflik horizontal, konflik yang bersifat sara, mengganggu persatuan kita seperti itu. Itu yang poin yang saya kira pesan yang ingin disampaikan oleh Napoleon Bonaparte kepada tentu institusi dia sendiri. Saya paling tidak menemukan dua motif itu ada di dalamnya. Tersinggung iya, dan kerisauan bahwa penistaan agama ini akan berpengaruh buruk terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, terhadap kerukunan antar warga negara, itu semuanya ada di situ. Jadi dua motif itu lengkap termaktub di dalam surat terbuka tersebut. Motif emosional dan motif instrumental. Dalam khazanah psikologi forensik ini disebut sebagai vigilantisme. Apa itu vigilantisme? Vigilantisme adalah tindakan yang klaimnya untuk menegakkan hukum, untuk menciptakan keadilan, untuk mengembalikan situasi normal, untuk memulihkan ketertiban dan sebutan-sebutan positif lainnya, tapi justru ironisnya dengan cara yang melanggar hukum itu sendiri. Diketahui insiden penganiayaan Napoleon Bonaparte kepada MKC terjadi sekitar pukul 1:30 hingga 1:30 dini hari. Peristiwa ini terjadi setelah MKC diamankan polisi pada tanggal 25 Agustus 2021 lalu.
Napoleon disebut meminta petugas jaga mengganti kunci gembok ruang tahanan MKC agar ia bisa masuk. Napoleon masuk sel tahanan MKC bersama 3 napi lainnya. Mereka melakukan pemukulan dan melumuri MKC dengan kotoran manusia. Lantas mengapa petugas jaga memberikan kemudahan kepada Napoleon Bonaparte yang notabene adalah seorang narapidana untuk melakukan tindakan premanisme di dalam rutan? Tak adakah jaminan keamanan bagi para penghuni rutan dari tindakan tak menyenangkan? Kita tidak bisa menafikan bahwa NB ini kan perwira tinggi Polri yang masih aktif, ya kan? Nah, sementara petugas jaga ini kan bintara. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Permintaan apa oleh Pak NB itu pasti akan sebagian besar pasti akan diikuti oleh petugas jaga. Nah, untuk mendalami apakah di sini ada pemaksaan, apakah di situ ada pelanggaran terkait etika atau pelanggaran disiplin, itu sudah dilakukan oleh teman-teman Propam. Apapun alasannya, tindakan yang dilakukan oleh terduga pelaku kepada sesama penghuni rutan itu tidak bisa dibenarkan oleh hukum. Jadi apapun alasannya. Ini yang juga aneh, mengapa hal demikian itu bisa terjadi di suatu rumah tahanan yang mestinya menjadi tempat aman buat orang yang sedang ditempatkan di sana. Karena ini kan pasti ada pengamanan, ada pengawalan dan sebagainya dari penanggung jawab rumah tahanan ya. Ini yang saya aneh. Kalau misalnya korban ini merasakan tidak aman di situ, merasakan ada ancaman, dia bisa mengajukan permohonan ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan, dan kami akan mengupayakan berkoordinasi dengan Barreskrim ya untuk pemindahan rumah tahanan misalnya, atau ya kita lakukan perlindungan di rumah aman kalau memang ada ancaman yang cukup serius pada yang bersangkutan. Terlepas dari benar tidaknya perbuatan MKC, tak ada pembenaran atas langkah yang diambil oleh Napoleon Bonaparte. Pun aparat selayaknya memberi jaminan keamanan yang sama terhadap seluruh penghuni rutan.